Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri, dosen Fakultas Pertanian Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan atau tutorial tentang menghitung split plot design kualitatif kuantitatif, video kedua. Kali ini saya akan memfokuskan pada perhitungan untuk menghitung persamaan regresi pada penelitian kuantitatif yang ada pada setiap kualitatif. Maksud saya adalah ada dua faktor. Yang faktor pertamanya kualitatif, macam pupuk kandang, dan faktor keduanya adalah dosis pupuk urea. Sehingga nanti tujuan akhirnya adalah membuat persamaan regresi dari dosis pada setiap faktor yang pertama. Jadi pada setiap macam pupuk kandangnya. Inilah tujuan dari tutorial kali ini. Baik, kita lanjutkan pada Excel ya. Kita masuk pada Excel. Nah, mahasiswa yang saya hormati, silahkan kalian bikin seperti ini, seperti pada video yang lalu. Saya sudah menghitung dan membuat angkanya sehingga kalian video ini tidak terlalu panjang. Ya, tulis seperti ini, saya tunggu. Kemudian isikan angkanya seperti ini, data pengamatan kalian sesuai dengan penelitian kalian, sesuai dengan tugas kalian. Perlakuan blok 1, 2, 3, total perlakuan ini rata ya. Silakan diisikan. Kemudian ini tujuan saya memberi warna agar nanti tidak keliru ketika memanggil data. K1, U1, U0, U1, U2, U3. Kemudian K2, ada K3. Kemudian saya ini kan saya rata tengahkan ya. Ada rata tengah, rata pinggir, ini untuk membedakan bahwa ada kelompok K1 itu pupuk kandang ini ayam, yang kedua K2 pupuk kandang kambing, K3 pupuk kandang sapi, dan K4 pupuk kandang bebek. Nah, seperti ini ya. Jadi biar kalian paham, oh ada ini miliknya data K1 ayam, kambing, sapi, dan bebek gitu ya. Silakan diisikan tabelnya dulu seperti ini. Kemudian kalau sudah diisikan di yang coklat ini ya, setelah coklat kalian isi, abu-abu maksud saya, setelah di abu-abu ini kalian isi, kemudian kasih rumus di F12 itu sama dengan sum kurung buka C12 kolon E12 kurung tutup di enter, lalu di copy seperti ini ya, di copy gitu ya, kopikan ke bawah. Oke, nah ini kayak gini, klik tombol kanan. Oke, nah oke. Nah. Oke, nah ini saya kembalikan lagi biar kalian itu ya, berarti ada ada 4 kelompok macam pupuk. Kemudian setelah itu yang kuning ini adalah blok dijumlah dari ini, dari sama dengan sum gitu ya, sum kurung buka C12 titik 2 atau kolon ya C27 kurung tutup C12 sampai C27, lalu di copy ke kanan yang ke kuning, ketemulah angka 148, 138, 153 ini ya. Kemudian yang merah ini 439 ini sum kurung buka C12 E27. Nah ini yang abu-abu ini ya, yang merah. Sebetulnya yang merah ini, yang hijau di jumlah ke bawah juga boleh, yang kuning itu ke
ke kanan juga boleh, sama saja. Jadi kuning tambah kuning dijumlahkan, atau hijau yang dijumlahkan, atau abu-abu dijumlahkan, ketemunya nanti akan sama 439. Tapi saya sengaja yang kalau merah ini yang ini ya, yang abu-abu, biar kalian tahu asal usulnya data 439 atau yang warna merah ini. Lalu setelah itu bikin rata-ratanya ini adalah total perlakuan dibagi ulangannya, dibagi blok, yaitu F12 dibagi 3. Lalu di copy ke bawah ya, di copy ke bawah seperti ini. Nah, kalau itu selesai ditekan tombol comma style ini, biar nanti rapi menjadi 2 desimal. Kemudian rata-rata yang warna merah ini rata-rata besar. Ini adalah yang merah ini F28 dibagi banyaknya sel yang ada di abu-abu, yaitu dibagi 4 kali 4 kali 3. 4 kali 4 kali 3 ya. Nah, ini 4 kali. Oke, silakan diisikan dulu. Ya, diisi. Kalau sudah diisi, bikin tabel bantu antara faktor pertama, ya, tabel bantunya ini antara ya, tabel bantu ini antara apa? Antara faktor pertama dengan bloknya, dengan ulangannya. Bikin kayak gini dulu. Yang kolom itu blok 1, blok 2, blok 3. Ini nanti di merge ya. Di merge antara C32 sampai E32 di merge biar rapi seperti ini. Silakan dibikin dulu blok 1, blok 2, blok 3, kemudian yang F ini juga di merge, atau boleh di merge atau boleh tidak, silakan, yang penting rapi seperti ini. Total K ini K1, K2, K3 gitu ya. Jadi antara blok dengan K. K1 blok 1, K1 blok 2, K3 blok 3. Oke, kasih warna seperti itu. Jadi ada 3 warna. Kemudian di bawah ini total blok, sama dengan yang kuning. Jadi kalau ada warna kuning maka ketemunya kuning nanti ya. Nah, kuning, merah, merah. Oke. Silakan kalian buat seperti itu. Berarti yang berbeda di sini ada 2 yang mau kita cari, adalah yang warna biru tua ini sama yang K ini ya. Yang kuning kan sudah. Kemudian setelah itu angka 27 dari mana? Angka 27 itu dari sum ya. Angka 27 ini ya. Sum C2 C15. Jadi K1 blok 1. Nah, K1 blok 1 kan ini. Nah, K1 blok 2 kan kolom D. D12 15. K1 blok 3 ini. Nah, gitu ya. Yang keliru datanya. K2 blok 1 ini. K2 blok 3 ini. Nah, K3 blok 3 ini. Caranya gimana ngisi di sini? Isi di sini dulu sama dengan sum C12 C15 ya, lalu copy ke kanan. Nah, copy ke kanan kayak gini. Set. Ini juga gitu, hati-hati. Jadi ngisinya satu-satu. Blok 1 dulu diselesaikan. Setelah blok 1 selesai, di copy ke kanan. Nah, pokok ke kanannya. Jangan di copy ke bawah ya. Kalau copy ke bawah geser nanti, karena ini kayaknya beda-beda ya. K3 selesaikan dulu, tulis K3 rumusnya adalah C20 sampai C23. Nah, copy ke kanan ya. Kemudian K4 ini, K4 itu adalah di C24 ya, C24 sampai C27 di jumlah. Kalau lalu copy ke kanan ya, copy ke kanan nih. Udah jadilah. Terus yang total blok ini dijumlahkan C34 dijumlahkan ke C37. Sum kurung buka C34 sampai C37. Kemudian yang blok kuning copy aja ke kanan gitu ya, copy aja ke kanan.
Maka ketemunya sama yang dengan kuning yang di baris 28 gitu ya. Yang merah juga gitu, yang pink juga gitu. Oke. Yang pink itu ya sum C34 sampai E34. Oke. Jadi seperti itu. Maka angka 27 yang biru ini masing-masing ini dari 4 penjumlahan kan 4. Ini juga 4, ini juga 4 gitu ya. Sehingga ini 4 masing-masing 4. Ingat nanti kalau 27 dikuadratkan berarti dibagi 4. Nah, gitu ya. Oke. Nah. Oke, perhatikan baik-baik di sini. Yuk selesaikan. Yang berikutnya setelah tabel bantu antara faktor pertama dengan blok atau main plot ya. Faktor pertama itu kan main plot. Berarti main plot dengan blok ini berarti faktor tunggal ya, seakan-akan kita penelitian hanya 4 pupuk kandang ini, bloknya ada 3 gitu ya, seakan-akan gitu. Jadi ini RAKL-nya ya, rancangan utamanya. Oke. Setelah itu kita susun tabel bantu yang kedua, tabel bantu antara faktor pertama main plot dengan faktor kedua subplot antara K dan U. K-nya pupuk kandang, U-nya dosis urea ya. K-nya taruh di kolom K1, K2, K3, K4, U-nya ditaruh ini. Nah, bikin seperti ini ya. Silahkan ditunggu. Bikin ya. Lalu kasih warna hijau. Kenapa hijau? Karena K1U0 ini ya, K1U0, K1U1, K1U2, K1U3 ini ngambil dari kolom F12 ya, ngambil dari sini. Nah, ngambil dari sini. Ini K1U0, K1U1, K1U2, K1U3. Jadi ngambil yang warna hijau. Maka saya kasih warna hijau ya. Nah, maka di sini tinggal nulis saja sama dengan F12. Tulis saja F12, lalu di enter, di copy nanti ke bawah kayak gini. Ya, kalau tabel yang ini ngopinya ke bawah bukan ke kanan, jadi ngopinya ke bawah kayak gini ya. Nah, setelah ngopi ke bawah ulangi lagi. K2U0 sama dengan gitu ya. K2U0, mana K2U0? Nah, ini F16. Nah, gitu, enter. Nah, baru di copy ke bawah ya. Nah. Oke. Ulangi lagi untuk K3. K3 adalah apa? F20 gitu ya. Di copy, di enter. K4 itu adalah F24. Nah, di sini maka rumusnya F24 ya. F24 di copy ke bawah. Berbeda dengan yang ini ya, cara ngerjakannya. Kalau yang tabel bantu yang main plot blok di copy-nya ke kanan ya. Jangan ke bawah. Baik, kalau sudah kalian yang hijau ini harus sama dengan ini ya, hijau ini isinya ya. Nah, harus sama dengan ini. Oke, warna hijau harus sama dengan hijau ini. Kemudian kasih seperti ini total K dan total U. Total K-nya sama dengan pink ini mestinya ketemunya nanti. Oke, ini dijumlah aja. Ya, ke bawah K1 dijumlah, K2 dijumlah, K3 dijumlah, K4 dijumlah. Caranya adalah tulis sum C44 (2) atau kolon C47 terus di copy ke kanan. Oke, ngopinya kayak gini ya. Nah, ini tanda ini tarik ke kanan sini sampai sini. Selesai sudah. Yang merah ini juga sama dengan merah ini ya. Nah, merah ini sama-sama merah ya. Angkanya harus ketemu sama. Kalau beda berarti Anda keliru dalam menjumlah. Silakan diselesaikan dulu. Nah, setelah itu kalian bikin sidik ragam seperti ini. Nah, baik. Tabel sidik ragam itu terdiri dari sumber ragam, derajat bebas, jumlah kuadrat,
F hitung dan probabilita itu ya. Saya menggunakan probabilita langsung aja ya, enggak usah pakai 5%. Nah, oke. Kuning, nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oke. Yuk ditulis seperti ini dulu, angkanya belakangan. Nah, kemudian kalian perhatikan yang saya sengaja beri selisih ya. Kalian perhatikan yang ini. Ini adalah percobaan faktor tunggalnya. Gitu. Jadi ini hanya menghitung seakan-akan kita penelitian faktor tunggal dengan faktor macam pupuk kandang saja. Ya, menggunakan data yang ini. Nah, menggunakan tabel bantu ini nanti. Ya, kan gitu ya. Kita hitung di sini. Mari kita hitung. Bloknya ada berapa? 3 kurang 1 2 ya. Caranya menghitung dari sini dulu. Ini urutannya ya, ini urutan 1 ini. Total main plot, MP itu main plot sama dengan 4 kali 3. 4 itu K-nya, 3 itu ulangan dikurangi 1. Setelah itu yang nomor 2, urutan nomor 2 kuning, 3 kurang 1. K-nya 4 kurang 1. Galatnya berarti yang nomor 1 dikurangi nomor 2 dan dikurangi nomor 3. Dengan kata lain, blok tambah K tambah galat sama dengan total MP ya. 2 tambah 3 sama dengan 2 tambah 3 tambah 6 sama dengan 11A. Kalau ada blok ada K kayak gini sebenarnya gampang ya. Gak usah pakai rumus apa-apa. Ini kan perkalian ya. Blok kali K gitu ya. Banyaknya berapa di sini? Bloknya 3, K-nya 4. Ya, dengan kata lain 2 kali 3 gitu ya. Ketemunya 6 gitu ya. Gitu. Jadi derajat bebas galat itu perkalian antara blok sama K. Oke. Boleh juga dihitung totalnya dulu. Oke, sekarang ngitung JK-nya. JK-nya mulai dari total min plot. Ya, total min plot kita pakai tabel ini. Nah, ini. Sorry yang biru ini. Ya, berarti sum C34 sampai E37 warna biru ya, warna biru ini. C34 sampai E37, perhatikan biru, dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena berasal dari 4 kali. Jadi tabel ini ya, tabel yang ini kan ini 4 kali 3. Kemudian angka 27 berasal dari 4 kali penjumlahan ini tadi. Nah, masing-masing kan 4 ini. Ya, masing-masing kan 4 ini ya. Jadi gampangnya gini. Ini kan K dan kita kan punya ini ya. Jadi begini, dalam rumus rancop itu gampang. Ingat-ingat ini, K1, K2, R3 gitu ya, berarti 4, 4, 3. Nah, pembaginya itu selain miliknya. Nah, ini kan ada K4, ada ulangan 3. Nah, selain K dan ulangan apa? U. Jadi sebetulnya ini ya, mana tadi? Ini tuh yang angka 4 tuh punyanya U. Angka 4 tuh punyanya U. Jadi sum C34 dibagi E34 dibagi U. Dikurangi F38 dikuadratkan dibagi 4 kali 4 kali 3 gitu ya. Kenapa F38 dibagi 4 kali 4 kali 3? Karena angka F38 itu ya, berasal dari 4 kali 4 kali 3 ya. 4-nya K, U-nya 4, ulangannya 4 gitu. Oke. Nah, ini jadi ya, perhatikan ya, angka 27 ini berasal dari 4 kali penjumlahan, masing-masing ini 4. Maka pembaginya 4.
Nah, ini pembaginya 4. Berbeda dengan di sini. Di sini tidak dibagi. Karena apa? Karena ini coklat ini, abu-abu yang dikuadratkan. Abu-abu kan tidak ada angka 4, angka 6, angka 7, ini kan tidak berasal dari berapa penjumlahan. Tapi kalau yang angka 27 ini kan mirip. Ya, dua tabel ini kan mirip. Perlakuan dan blok. Ini juga perlakuan dan blok. Tapi angka 27 itu berasal dari 4 ini, ya, 4 ini. Oke, itu untuk ingat-ingat rumus. Kemudian tahap berikutnya yang kuning. Yang kuning itu ya sum C28 sampai E28. Nah, yang kuning ya, karena kuning, nah itu C28 atau yang ini. Nah, gitu ya, C28 dibagi berapa? Kuning itu kan ulangan. Ulangan itu kan 3. Selain ulangan ada apa? Ada K dan U. Maka pembaginya adalah punyanya U dan punyanya K. Berarti ini dibagi 4 kali 4, 16. Dikurangi F28 dikuadratkan dibagi 4 kali 4 kali 12. Kuning. Kemudian yang pink, yang K sama dengan sum F34 sampai F37. Mana F34? Nah, F34 K ini. Ya, ini. F. Ya. Nah, ini. Itu ya, ini F. Atau yang ini sama saja. Oke. Jadi, maka sum SQ F34 sampai F37 dibagi 4 kali 3. 4 kali 3 itu F4-nya itu punyanya U, 3-nya itu punyanya R gitu ya. Jadi kalau K pembaginya ya, kalau hitung JKK berarti pembaginya adalah banyaknya U dan banyaknya R selain K gitu ya. Ini kan K, berarti selain K apa? U dan R gitu ya. Oke. Nah, galat ya totalnya MP dikurangi totalnya blok dikurangi JK-nya K. Saya ulangi, galat ini berarti JK total MP dikurangi JK blok dikurangi JK K. Dengan kata lain D55 dikurangi D52 dikurangi D53. Sehingga kalau dijumlah JK blok ditambah JK K ditambah JK galat A sama dengan JK total MP gitu. Oke, kalau sudah dihitung JK-nya, hitung kuadrat tengahnya. Kuadrat tengah JK dibagi DB, KT JK dibagi DB, KT galat JK dibagi DB. Itu ya. F hitung ini adalah KT blok dibagi KT galat A. F hitung yang K, KT K dibagi KT galat A. Ini ya, 59 ini. Oke. Terus setelah itu probabilitas. Probabilitas itu rumusnya apa? F distribus. F dis ini F52 titik koma C52 C54. Jadi ini sama derajat bebasnya blok sama derajat bebasnya galat. Jangan lupa semuanya dengan galat yang kedua ya. Ini rumusnya. Kemudian F hitung untuk K kan 68 ya, atau ada di F53. Maka probabilitasnya adalah F dis F53 titik koma C53 titik koma C54. Ketemunya 00 ya. Oke. Sudah selesai untuk main plot. Sekarang langkah berikutnya kita nyusun untuk subplotnya. Ada U, ada K kali U, ada galat B, dan ada total. Cara ngerjakannya urut. Langkah berikutnya adalah ngerjakan total dulu. Totalnya ada berapa di sini derajat bebasnya? 4 kali 4 kurang 1. Berikutnya nomor 6, K-nya ada berapa? 4 kurang 1. Kemudian K kali U. Ya, K-nya ada berapa yang di atas? 3. U-nya ada berapa?
ada 3, ya udah 3 kali 3. Atau dengan kata lain seperti ini, U-nya 4, K-nya 4 kurang 1 sama aja. 3 kali, salah. Rumusnya salah, tidak seperti itu. Rumusnya 4 kurang 1 ya, sama aja sebenarnya. 4 kurang 1 kali 4 kurang 1 gitu ya. 9 sama aja. Kemudian galat, ya galat itu berarti, galat B ini berarti apa? Total ini, total yang nomor 8 ini dikurangi total MP ini aja, jangan dikurangi ini lagi ya, karena total derajat yang 11 ini sudah merupakan penjumlahan 2, 3 tambah 6, 11, sehingga angka 24 ini berasal dari 47 dikurangi 11 dikurangi 3 dikurangi 9 gitu ya. Dan dengan kata lain berarti C60 dikurangi C55 dikurangi C57 dikurangi C58 ya, 11 ini sudah merupakan 2 tambah 3 tambah 6, sehingga angka 2, 3, 6 ini jangan ikut mengurangi. Jadi 47 dikurangi dikurangi derajat bebas total NP dikurangi derajat bebas U dikurangi derajat bebas interaksi K dan U, ketemunya 24. Oke. Nah setelah itu JK-nya adalah sum SQ C12 sampai B27 dibagi F28 kuadrat dibagi 4 kali 4. Oke. Kemudian JK yang U sum SQ G44 ya, ini G44 sampai G47, lihat warna pink tua, dibagi 4 kali 3, 4 itu punyanya K, 3 itu punyanya R, dikurangi G48 kuadrat dibagi 4 kali 4 kali 3. Itu, jangan keliru ya pembaginya ya, diingat-ingat pembaginya itu bukan dirinya sebagai pembagi, tapi orang lain sebagai pembagi. Berarti falsafahnya kalau membagi itu jangan untuk dirinya, tapi dibagikan kepada orang lain, gitu ya. Ini punya falsafah pembagian itu yang dibagikan orang lain, gitu ya. Namanya bagi. Ingat, kalau bagi untuk orang lain ya, atau milik untuk orang lain. Ya ini di rumus U ini pembaginya adalah banyaknya orang lain, banyaknya selain dirinya. U pembaginya adalah K dan R. 4 kali 3. Oke. K kali U, nah sama juga hijau. Sum SQ C44, C47. Nah, lihat C44 sampai C7 yang warna hijau. Dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena K dan U, selain K dan U adalah R, berarti banyaknya R3. Maka R sebagai pembagi. Dikurangi G48 kuadrat dibagi 443 dikurangi JKK dan JKU. Nah, gitu ya. Jangan lupa JK-nya sendiri, JK-nya K dan JKU-nya jangan lupa ikut mengurangi di sini. Nah, ini rumusnya ya. Oke. Jadi saya ulangi, ini dikuadratkan dibagi 3 dikurangi faktor ininya, faktor koreksi, ini dikuadratkan dibagi 4/3 dikurangi JKK dikurangi JKU. Nah ini ya. Oke, jangan lupa kalau interaksi itu yang berinteraksi ikut mengurangi. Nah gitu ya, ini juga ada filosofi baru juga, yang kalau berinteraksi ya, yang berinteraksi harus terlibat. Nah ini filosofi matematikanya itu. Kalau interaksi, berkomunikasi, berinteraksi satu sama lain, maka harus terlibat.
yang berinteraksi itu terlibat. K dan U kan sudah dihitung tadi. Jadi kalau berbicara interaksi itu sudah berbicara komponen yang berinteraksi. Dalam hal ini K dan U. Nah, ini pelajaran yang berarti bagi kehidupan ya. Nah, kuadrat tengahnya dibagi ini yang KTU ini dibagi KT galat B. Nah, KT interaksi dibagi KT galat U, ketemulah F hitung ini ya. Sama probabilitasnya juga ngitungnya seperti itu. F-dis F57 dibagi titik koma derajat bebas U, titik koma derajat bebas galat B ya. Ketemunya 0,000 ini. Oke, kalau sudah ketemu 0,0 kayak gini berarti bloknya ini dengan kata ini 4%. Ini kata lain kurang dari 1%. Yang K. Yang U dengan kata lain kurang dari 1%. Yang interaksi K dan U yang hijau juga kurang dari 1%. Ini persen ya, dijadikan persen. Berarti dengan kata lain blok signifikan, K pupuk kandang juga signifikan, U-nya juga signifikan, interaksinya juga signifikan. Yang kita cari kalau faktorial itu interaksi ya, tadi sudah terlibat. Jadi yang kita lihat yang hijau ini ya. Yang hijau dulu yang Anda harus lihat. Interaksinya signifikan enggak? Nah, itu ya. Itu dulu yang dilihat. Kemudian koefisien keragamannya ini dalam persen. Akar dari KT galat A ini dibagi rata-ratanya kali 100% ya ini. Di akar dibagi rata-ratanya baru kali 100%. Yang KKB ini juga gitu. Kuadrat tengah galat B-nya ini di akar dibagi rata-ratanya kali 100%. Oke, rumusnya E59 akar 0,5 atau pangkat 0,5 dibagi G28 kali 100%. Nah, ini sudah selesai. Ya, studi ragam ini selesai ya, seperti ini. Oke. Saya ulangi lagi. Nah, ya. Oke, studi ragam. Nah, sebetulnya kalau kita seperti ini sebetulnya sudah selesai, tetapi selesainya hanya tahu K dan U dan interaksi, tetapi komponennya kita belum tahu. Tujuan kita sebetulnya mau bikin sidik ragam seperti ini. Komponennya K ada 3 toh, berarti komponennya ada 3, C1, C2, C3. U karena dosis berarti ada linear, kuadratik dan kubik. Interaksinya berarti dikalikan semua ada 9 ya. Nah, gitu. Nah, tujuan kita adalah mencari ini. Ya, mencari apakah komponen-komponen ini signifikan. Jadi kalau Anda sudah familiar ya, bikinnya sekaligus kayak gini dulu. Ya, ANOVA detail dengan kontras ini. Nah, sengaja saya bikin di atas tadi ya, kayak gini. Ini biar paham. Jadi yang ini sebetulnya kalian enggak bikin enggak apa-apa. Langsung bikin yang nomor 2 itu ya. Jadi ANOVA detail ini yang kita kehendaki itu ya. Jadi kita akan menghendaki yang komponen ini ya, komponen K, komponen U, komponen K kali U ini ada 9 komponen K dan U nya. Nah, ini oke. Baik, gimana caranya? Oke, baik, kembali ke atas. Pupuk kandang ayam, kambing, sapi, bebek. Ini kita akan bikin dengan kontras ya, perbandingan kelompok. Kelompok apa? Kelompok pupuk kandang berkaki 2 dan berkaki 4. Yang berkaki 2 apa? Ayam dan bebek. Yang berkaki 4 apa? Kambing dan sapi, kan gitu kan? Maka pertanyaan yang pertama adalah apakah ada beda nyata antara pupuk kandang kaki 2 dan kaki 4? K1 ke 4 dengan K2 dan K3.
Nah, itu pertanyaan pertama disebut dengan kontras 1 atau C1. Pertanyaan kedua tentu saja, apakah antara ayam dan bebek beda? Pertanyaan ketiga tentu saja bertanya, apakah kambing dan sapi beda? Maka otomatis kontrasnya ada 3. Ya, kita lihat di sini. Ayam dan bebek, kambing dan sapi, kaki 2 dan kaki 4. Banyaknya anggota yang berkaki 2 ada berapa? Ada 2. Yang berkaki 4 ada 2. Jadi ini kebetulan anggotanya genap. Maka silahkan untuk mempelajari membuat koefisien kontras ini, pelajari video saya sebelumnya yaitu RAKL kontras. Karena di situ ganjil contohnya. Nah, kita lihat sekarang ya. Nah, ini K1 ya, perhatikan ini K1, K2, K3, K4 ya, urut ini baris. Ya, tarik ke kanan. Kita bikin tabel C1, C2, C3 dulu. C1 pertanyaannya, kaki 2 dan kaki 4. Kaki 2 K1, kaki 2 K1 dan K4 ya, K1 dan K4 ini dan yang ini. Kasih angka 2 semuanya positif. Kemudian yang kaki 4 kasih 2 tapi dikasih minus. Nah, ini ya. Itu. Yang plus itu kaki 2, yang minus kaki 4. Loh Pak, kok plus minusnya kaki 2 kan terserah. Plus minusnya mau ditaruh yang di kaki 2 atau di kaki 4, terserah. Sama saja, yang harus konsisten. Kalau kaki 2 ya semua kaki 2. Kalau kaki 4 ya semua kaki 4 dikasih minus gitu ya. Boleh. Nah, setelah itu untuk kontras kedua kita bicara antara kaki 2 saja, yaitu antara ayam dan bebek. Nah, ayam kita kasih angka plus 1, bebek minus 1. Nah, yang kaki 4 karena kita tidak membandingkan di kelompok ini, ya kasih 0. Oke. Sekarang yang C3, kita akan membandingkan kambing dan sapi, K2 dan K3. Maka di kontras 3, yang K1 ini kasih 0, yang K2 kasih 1, K3 kasih minus 1 gitu ya. Nah, gitu. Jadi kenapa 0 ini ya? Karena kita tidak membandingkan yang kaki 2, yang akan kita bandingkan kaki 4 kan ada di sini nih. Kaki 4 itu kan K2, K3. Ya tergantung judul ini ya, tergantung kalian ini ya. Naruhnya itu ya. Oke. Nah, setelah itu koefisien kontras yang berikutnya adalah untuk faktor kedua dosis surya. Dosis suryanya ada 4. Berarti ada U1 linear, U2 kuadratik, U3 kubik. Nah, ini angkanya seperti ini. -3, -1, 1, 3. Ya. Ini kan sebetulnya U0 ya toh, U1, U2, U3 berulang-ulang kan. Nah, coba lihat nih, berulang-ulang ya. Di bawah lagi U1, U2 gitu. Lihat di tabel, lihat di file yang sudah saya berikan ke mahasiswa, namanya tabel kontras polinomial. Nah, di situ ada perlakuannya 4. Maka di situ ada P1, P2 dan P3. Angkanya kalian lihat di situ ada -3, -1, 1, 3. Ya, ini kopikan aja ini. Nah, ini copy aja berulang-ulang. Itu ya. Nah, berulang-ulang sebanyak 4 kali. Nah, ini kan miliknya U1 ini ya. Ya. Kan ini berulang-ulang. Itu ya. Nah, ya, berulang-ulang. Ya. Berulang-ulang, U-nya berulang-ulang sebanyak K. Kemudian yang U kuadratik 1 minus 1 1. Nah, ini 1 minus 1 1. Ini juga ya kopikan aja ini. Kopikan aja 4 kali gitu ya.
Kemudian yang kubik, U3 kubik di tabel itu -1, 3, -3, 1. Ya ini. Itu. Kopikan aja ke bawah. Ini kan sama, -1, 3, -3, 1. -1, 3, -3, 1. Kopikan aja. Ini di copy aja. 3 kali copy. Oke, berarti kita sudah punya U1, U2, U3. Ini untuk faktor kedua. Ya, ini dosis. Jadi kalau dosis itu sudah ada tabelnya. Sekali lagi, kalau dosis Anda cari tabel kontras polinomial. Jangan bikin seperti yang ini tadi ya, yang kualitatif, yang pupuk kandang. Nah, kalau sudah faktor 1 C1 kalikan dengan U1, C1 kalikan U2 dan seterusnya sampai C3 kali U3 ya, kalikan aja ini. I2 kali L2 terus copy ke bawah gitu ya. Oke, ini kalau dijumlah, kalau sudah selesai yang pink ini jumlah ini 0 semua, ini harus 0. Ya, oke, kita cek. Ini harus 0 ya. Kalau tidak 0 salah. Yang pink ini harus 0. Sekali lagi yang pink ini harus 0. Nah, ya, harus 0. Oke. Nah, karena ini 0, nah secara rumus ini harus dikuadratkan. Yang pink dikuadratkan ada di C1 C2 ini, ada di kolom Z. Ya, kuadrat koefisien ini. Ya, dikuadratkan. Gampang kuadrat copy ke bawah, tarik ke kanan gitu ya. Nah, gitu sampai ke sini kuadrat. Oke, ini kuadrat ya. Nah, tidak ada minusnya atau sekedar kuadrat. Setelah selesai dikuadratkan semuanya dari kolom Y sampai kolom AM ini atau kolom C1, C2, C3, U linier, U kuadratik, U kubik dan perkaliannya semuanya ada 18 ini ya, 3 sama 9, 18. Benar ya, 18 ya. 15 kolom ini. 15 kolom. Nah, Anda jumlahkan ketemu 64, 8 ini jumlahkan ya dengan sum ya, tentu saja sum gitu ya, sum Y12 Y27 kurung tutup, enter, copy ke kanan gitu ya. Ya, silakan dicoba. Oke, silakan dulu dijumlahkan. Setelah dijumlahkan angka 64 ini dan ke kanan ini kalian kalikan ulangannya, kalikan R-nya, ulangannya ada 3, jadi Y29 kali 3 di sini ya, ketemunya 192. 24 ini dari 8 kali 3 dan seterusnya. Caranya gimana? Tulis 1, copy ke kanan gitu. Copy aja ke kanan kayak gini, jangan satu-satu. Oke. Nah, ini nanti ini sebagai pembagi. Nah, saya kasih warna kuning. Yang kuning ini sebagai pembagi ya. Oke, udah biarkan aja. Hanya kalian catat aja. Ada di kolom Y gitu ya, punya saya. Tapi prinsipnya yang kuning ini jumlah koefisiennya kali ulangan ini sebagai pembagi nanti. Oke, sekarang masuk ke kolom AO pada tabel total perlakuan kali koefisien. Kita tuliskan di sini koefisien C1 kali T itu total perlakuan, C2 kali T, C3 kali T sampai ke C3U 3 kali T. Apa maksudnya? Nah, maksudnya ini pink ini, hijau ini ya. Hijau ini sebagai pengali dari yang pink, koefisien kontras ini. Masing-masing kolom I sampai kolom W dikalikan dengan kolom F, pink kali F. Ya, sekali lagi ingat, pink ya, ini pink kali F, berarti ada 16 kolom lagi. Nah, kali F. Gimana caranya biar cepat? Nah, di sini ya, ingat-ingat rumusnya, selnya. Hijau itu ada di F12,
C1 ada di kolom I. Oke, kita lihat. Berarti di sini sama dengan ya di AO baris ke-12, saya ulangi. Di kolom AO baris 12 Anda tulis sama dengan dolar F12 kali I12. Dikasih dolar yang kolom F-nya. Yang hijau tadi, yang total perlakuan dikasih kolom. Karena apa? Karena kolom total perlakuan itu akan dikalikan ke setiap kolom koefisien, ke kolom yang warnanya pink. Nah, Anda tulis satu rumus, di copy ke bawah, itu ya, terus kopikan ke kanan, sekali aja gitu. Nah, gitu. Jadi gunanya ada dolar seperti itu. Jadi kalian tidak perlu ngopi satu persatu. Nah, jadi dolar itu mengikat. Kalau dolarnya di depan huruf berarti dia mengikat kolom. Kalau di depan angka berarti dia mengikat baris. Kalau dolar F dolar berarti dia mengikat dua-duanya. Oke. Sekarang kalau sudah total perlakuan kali koefisien ini kalau sudah ya. Nah, Anda jumlahkan ini. Ini jumlahkan. Jumlahkan, copy ke kanan. Terus setelah dijumlahkan, ini kan ada minus ya, nggak boleh ada minus kan, ingat-ingat. Dijumlahkan, terus baris 30 ini dikuadratkan. Nah, ini dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Nah, ini dikuadratkan. Oke. Saya kasih warna. Nah, ini ya. Pink ini ya, nah ini kuadrat. Sorry. Jumlah dikuadratkan. 134 dikuadratkan ketemu 17959, 26 kuadrat dikuadratkan ketemu 676 ya. 11 kuadrat ketemu 121. Oke. Setelah dikuadratkan, kita akan mencari JK. Jadi ini cara mencari JK dengan koefisien kontras ya. Apa rumusnya? Adalah yang pink ini dibagi kuning ini. Yang pink ini jumlah yang dikuadratkan tadi dibagi kuning, ketemulah jumlah kuadrat komponen di sini. Jadi di sini Anda tuliskan sama dengan AO30 dibagi Y30. Lalu di copy ke kanan. AO ya, ingat-ingat. AO, AP, AG ini ya. Jadi di sini ada AO, ada AP, ada AG dan seterusnya. Inilah JK. Inilah JK-nya. Yang hijau ini JK ya. JK apa? Nah, JK komponen sebanyak 1 sampai 15. Oke, lalu AO ini tadi dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke sini ke kolom D70. Kontras D1 dari K. Angkanya 9352 kan? Coba. AO di sini tulis AO32, di sini di bawahnya AP32, habis OP, terus AQ32, terus di D77 ulinier AR32, di 78 AS32, di 79 AT32, di D82 AU32, AV32, AW32, AX32, AY32, AZ32, BA32, BB32, BC32. Nah, ketemulah. Kalau sudah ketemu dengan itu, coba kita cek. Ya, kita cek tadi. JK dari K itu yang di sini di baris 53 kolom D ini 126 ketemunya ini. Nah, kita hitung ini C1 tambah C2 tambah C3 itu ketemunya K. Nah, sama kan ketemunya ini kolom D53 ketemunya sama dengan kolom D69 126,73. Sama kan? Berarti hitungan kalian yang ini yang C1, C2, C3 melalui koefisien kontras sudah benar.
Kita buktikan lagi yang U. U linear, U kuadratik, U kubik. Nah ini 3, 21 tambah 9 tambah 2. Ketemunya 32,4. Itu ya, ini di sum ini. Ini yang ini saya sum ini. Berbeda, nah sama kan 32,4. Kalau ini tadi pakai rumus ya, pakai rumus sum square. Nah, yang K dan U juga gitu, 106 ini, 0,19. Ini berasal dari penjumlahan ini. Artinya apa? Koefisien kontras yang kalian hitung tadi sudah benar. Kalau sudah benar, dilanjut dicari F hitungnya dan probabilitanya seperti yang tadi. Gimana caranya? Kuadrat tengah ini kan JK dibagi DB, ini kan DB-nya 1. Ya nggak usah dihitung lah KT-nya, langsung aja menggunakan angka ini. Jadi F hitungnya berarti yang JK ini dibagi ini, kan sama saja ini. Ya kalau mau dihitung lagi silahkan, kalau ini sudah 1. Ya ngabisin keyboard ya. Jadi F hitung ini adalah KT ini dibagi ini. Ya ketemunya gitu. Oke, udah selesai. Nah sekarang kalau sudah selesai, perhatikan probabilitas. Kita bikin rumus di sini, kebalikan ya nanti ya. Probabilitas itu satuannya persen. Jika G68 kurang atau sama dengan dari 5%, maka bintang 1. Kalau tidak NS. Nah, copy aja di sini, copy ke bawah gitu ya. Nanti kalau di copy ke bawah kayak gini, nanti ini ikut. Nah, ini dibuang. Itu yang copy aja ke bawah ini. Gitu ya. Nah, maka ketemulah. Berarti C1 beda nyata, berarti kaki 2 kaki 4 beda nyata. Ayam dan bebek juga beda nyata, kambing dan sapi juga beda nyata. Kemudian dosisnya juga beda linear dan kuadratik, ini bintang 2. Nah interaksinya juga beda. Oke. Nah karena interaksinya beda, maka yuk kita ke regresi sekarang. Mahasiswa yang saya hormati, ya, mahasiswa yang saya hormati, karena interaksinya berbeda pada linear dan kuadratik, maka kita akan membuat persamaan linear dan kuadratik atau kuadratik saja pada setiap pupuk kandang. Berarti kita akan melakukan 4 persamaan. Oke, kita bikin data seperti ini. K1, ini semua K1. Nah, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Nah, ini caranya gimana? Ini kita lihat. Ini kan K1 ya. K1 ulangan 1, K1 ulangan 2, K1 ulangan 3. Gitu ya. Nah, ini kita bikin data ini, kita bikin regresinya. Ini satu regresi K1, ini satu regresi sendiri, K2, K3 bikin satu regresi sendiri, K4 satu regresi sendiri. Jadi ada 4 persamaan regresi. Maka caranya biar praktis, bikin kayak gini. Untuk khusus K1, K1. Khusus K1 dulu. Jadi satu-satu. Ini kita susun blok 1, blok 2, blok 3 kayak gini ya. Y ini ngambil dari tabel tadi, C12 tadi di atas tadi ya. Copy aja ke bawah satu-satu. Satu ulangan. Nanti ambil lagi datanya yang di 12, copy lagi 1 gitu ya. Jangan langsung ke bawah. Luput. E12 ditulis E12, copy ya. Oke. Kemudian kita kasih kolom berikutnya X1. X1 itu X pangkat 1 itu linear. Linear itu data asli, dosis aslinya 0, 10, 30, 0, 10, 30, 0, 10, 30. Ini loh, U0, U1, U2 gitu ya. Berulang-ulang. Ulang 1, ulangan 2, ulangan 3. Jadi yang dimasukkan ini ulangannya ya,
sebanyak ulangannya maksud saya. Kemudian U0, 10, 20, 30 ini kita kuadratkan di sini. Ya, kuadratkan sampai sini. Oke. Ulangi lagi untuk yang K2, K3, K4 ya, ulangi berulang-ulang. Jangan keliru ngambil datanya. Ngambil datanya yang Y ini jangan keliru ini. Ya, yang ini ya. Nah, ini jangan keliru. Ini ngambil data yang dari abu-abu ya. Nah, ini ngambil data abu-abu. Nah, abu-abu yang ini, jangan keliru ya. Kalau mau ditulis manual silakan, pakai kopi lebih baik. Sebaiknya pakai rumus ya, biar nanti kalau angka ini diganti, angka yang bawah ikut terganti. Oke. Nah, ini X1, X2 ya, kita akan bikin kuadratik. Nah, silakan kalau bikin persamaan regresi gampang, klik data regresi, ya pilih regression, oke. Input Y-ring, nah Y-ringnya ini, ya Y-ringnya segini ya, untuk K1 dulu, oke, tekan ini. Kemudian X-nya, input X-ring ini kolom E dan F ini, oke, yaitu E100 sampai F111. Enter, ya, oke aja langsung. Maka nanti kalian akan memperoleh hasil ini. Nah ini, ketemunya ini. Pink, kemudian ini yang kalian pakai, pink dan hijau. Yang pink itu adalah A, yang hijau itu adalah variabel X1 dan X2. Jadi persamaannya sama dengan ini ya, Y sama dengan 3,63 ditambah 0,28 X minus 0,003 X pangkat 2 itu ya, untuk K1. Untuk pupuk kandang K1 atau pupuk kandang ayam. Jadi pupuk kandang ayam ini grafiknya. Oke, punya saya sudah saya bikin ya. Ini punya saya K1 ya lah. Ini tadi. Nah, ini punya saya tadi sudah saya bikin. Ini K1-nya, K2-nya punya saya ini. Nah, K3, K4. Jadi lakukan berkali-kali ya. Nah, untuk K2 lakukan yang sama. K2 data analisis, saya ulangi ya. Regression. Nah, ini dipilih lagi K2. Nah, ini. Ya, jangan keliru. K2. Nah, K2-nya segini. Ingat, K2 itu datanya punyanya K2. Oke. Terus X ini. Nah. Oke. Oke aja langsung. Nah, maka terbentuk sheet berikutnya, sheet kedua. Nah. Oke, sudah selesai. Silakan lanjutkan ke K3 dan K4. Nah, sekarang mau bikin grafik nih. Bikin Y-duga di kolom G nih. Y-duganya sama dengan ya K1 ini ya, yang ini ditambah X variabel ini dikali ini, dikali kolom E ini ditambah F ini dikali K1.
Ini. Yang ini jangan lupa yang ini ditekan tombol F4 ya. Jangan lupa ikat. Harus ada dolarnya. Jadi yang koefisien ini kalian harus ada dolarnya. Kalau tidak ada dolarnya nanti salah. Karena nilainya harus tetap itu. Jadi K1B itu K1 B18 K1 ini ada harus dolarnya. Ya, tulis saja kalau tulis kayak gitu dolar ya. Yang ini harus ada dolarnya. Oke. Saya ulangi ya. Artinya apa? Ini loh tadi 3,63 ditambah 0,28. 0,28 itu kan harus tetap. Nah, ngambilnya dari sini. Atau kalian kalau enggak ya langsung tulis 0,28 kali X dikurangi 0,03 X kuadrat. Jadi di sini harus diikat. Nah, ini harus diikat ini, diikat dolar ya. Kenapa harus diikat dolar? Karena ini tetap nilai ini. Oke. Nah, copy ke bawah. Salah ini, mesti ada yang luput ini. Kalau minus kayak gitu mesti ada yang error kayak gini. Nah, gitu ya. Mesti ada. Saya ulangi ya. Sama dengan K1 punya saya K1 ini. Oh, tidak diikat punya saya. Tekan tombol F4 ditambah 0,28 diikat, tekan tombol F4 kali kembali ke SPD ini kali apa? Kali kolom E100 ditambah ini kolom F100 kali masuk ke K1 ini punya saya, tekan B19, tekan tombol F4 ya. Yang ini harus diikat, lalu enter, copy ke bawah. Maka kalau ini kan berulang-ulang. 363 10 610 79 93 3,63 ini kan sama terus ini. Ya. Sama kan? Ini juga sama. Ya dibuang salah satu, ini nggak usah aja. Berarti datanya hanya ini. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Berarti ya duganya ini kan dosisnya hanya 4. Nah, ketemunya adalah datanya kan hanya ini, copy paste angka ya. Nah, datanya kan hanya ini punya kalian. Ini U0. Saya ulangi, berarti U0 ini dosis 0, dosis 10, dosis 20, dosis 30. Nah, ini yang dibuat grafik. Nah, ini dibuat grafik. Coba buat grafik, insert grafik ini ya. Nah, enggak perlu sorry. Oke, ini aja, sip. Ya, silakan nanti dibuat grafik yang cantik ya. Nah, grafiknya kayak gini. Kalian bikin 4 garis nanti ini untuk K1, nanti tambahkan K2 di sini, tambahkan K3 di sini, tambahkan K4 di sini, terus ini diblok semuanya, jadilah 4 grafik. Nah, di sini Y duganya. Saya ulangi sekarang untuk Y duga K2 ya, punya saya sama dengan K2 punya saya, ini K2. Ini B
17 ini ditekan tombol F4 ditambah B18 tekan tombol F4 dikali SPD kali E ditambah F kali K2 adalah B19 tekan tombol F4. Oke, di enter. 755 di copy. Nah, sama semua. Ini di copy. Oke, di copy, taruh sini. Copy angka ini. Nah, misalkan sudah punya 2, tinggal ini di blok aja. Insert grafik ini. Nah, sudah 2. Ini K1, K2. Nah, gitu. Tinggal K3 dan 4. Nah, itu grafiknya. Jadi ini baru 2 grafik lah ya. Anda selesaikan sampai 3 grafik. Setelah gitu mahasiswa semuanya silahkan dilengkapi grafiknya, dipercantik untuk membuat laporan penelitian. Jadi penelitian Anda ini endingnya adalah ini sebetulnya, ditambahi angka ini ya, ditambahi angka yang seperti ini ya. Gitu. Jadi ending kalian adalah laporan di penelitian Anda, ini yang kalian laporkan. Saya ulangi lagi, ini namanya nilai duga. Nilai duga setiap pupuk kandang akibat pengaruh dosis urea. Oke, ini kalian rapikan 2 desimal gitu ya, biar rapi. Nah, gitu. Kalian tulis persamaannya seperti ini tadi, 4 kali ya, seperti ini 4 kali di sini tadi. Jadi ada K1, K2, K3, K4. Grafiknya cukup 1 tapi garisnya ada 4. Persamaannya ada 4. Top tier. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Lain kali kita lanjutkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.